Tada, kembali lagi bersama Dinut di sini di program Keliling Bisnis Rakyat episode 11. Nah, di sini Dinut berada di Trawas, Kabupaten Mojokerto dan bertepatan di rumah jamur tiram Rivaldo. Di sini lokasinya di Google Map, jadi kalian bisa akses langsung di Google Map-nya untuk mencari keberadaannya ya. Jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana proses pembuatan backlog atau backlog, yaitu media tumbuh kembang jamur tiram putihnya itu hingga panen. Jadi kalian penasaran kan bagaimana semua itu terjadi gitu kan? Jadi jangan kemana-mana, tonton episode ini sampai selesai. Jadi come on! Selamat pagi Pak Fatur, selamat pagi. Nah, ini saya Dinut sudah bersama dengan pemilik dari rumah jamur Rivaldo ya Pak ya? Saya Pak Fatkur, saya usaha jamur kurang lebih sudah 15 tahun. 15 tahun? Ya, kurang lebih kan gitu. Wah, sudah lama ya? Alhamdulillah ya, kadang ya maju, kadang ya mundur. Kalau kita buat sendiri, semua buat sendiri, ya kita mulai buat nol, ya kita harus bisa membuat F0. Yang namanya F0 kan bibit biakan murni dari spora jamur. Jadi F0 kita buat sendiri itu kita siapkan kentang, agar-agar, glukosa kan gitu. Nanti buat mediae bibit biakan F0 kan gitu. Nanti kita kasih spora jamur kan gitu. Kita kan masak kentang dulu. Kita rebus ya. Kita tiriskan, kita ambil airnya, kita masukkan agar-agar. Kita masukkan agar-agar. Kita tambahi glukosa. Ya, nanti kita masukkan botol. Ya, masukkan botol segini, kita miring, nah kita miringaken, terus nanti kita kasih spora. Ini kalau mau ngasih spora, kita spora kan ada di sini, spora jamur, sporanya ada di sini. Kita ambil, kita masukkan ke agar-agar tadi. Nanti 2 minggu full jalan. Ini di mana ya Pak? Bisa menjelaskan ini yang mana sporanya? Ini saya lihat cuma jagung aja. Nah, spora ini yang putih. Nah, ini spora ini. Ini spora. Iya, ini pembiakan bibit murni. Kan gitu. Ini F0. Nanti dikembangkan di sini jadi F1. Oh, dimasukkan sini sporanya. Lah F0 ini, F0 1 botol ini bisa menjadi 25 F1. Nanti kan ini kan F1, nanti lahir F2 ini. Lah F2, ini F1 ini diturunkan ke F2, satu botol ini menjadi 80 F2. Berarti satu botol ini jadi 80 F2. Berarti kalau dikalikan 25 kali 80. Lah nanti ini kan ke backlog. Satu botol ini jadi 40 backlog. Gitu. Berarti 2000 kali 40. Ini 2 minggu. Oh, itu 2 minggu untuk sporanya. Untuk spora turun ke F1, ini 30 hari nanti full. Antara 25-30 hari. Ini 30 hari wis. 30 hari wis. 2 minggu. 30 hari, 1 bulan, 30 hari, 1 bulan, 40 hari backlog. 40 backlog sampai panen. Sampai panen itu 40 hari. Berarti 3 bulanan ya Pak ya? Iya. 3 bulan setengah lah ya. Bener itu. Jadi satu jamur bisa buat 10 gini. Nah, lahirnya jamur satu bisa jadi ribuan backlog. Bahan bakunya apa dulu nih Pak? Biar bahan baku yang sulit itu bahan baku serbuk kayu. Oh, serbuk kayu yang serutan kayunya itu. Terus bekatul. Bekatul itu dedek. Oh, nggih. Selepan berarti ya. Terus gamping. Nah, itu kalau kita membutuhkan nutrisi ya kita tambahin beras jagung. Beras jagung ya. Berarti jagungnya habis diselep itu ya Pak? Iya, itu supaya hasil jamurnya lebih bagus.
Untuk ukuran campuran di saya itu kita kasih serbuk kayu 100%, perbandingannya sama bekatul 15%. Terus kita tambahin nutrisi jagung 5%. 5%. Ya, supaya hasilnya bagus. Oh, itu kayak pupuknya gitu ya, Pak? Iya. Oh, kita kan pakai mesin. Lah itu 1 menit kan menghasilkan 11 backlog. Oh, 11 kemasan ya? 11 kemasan satu. Buat jamur itu ya ini mesin ayak. Kita ayak dulu, kita pisahkan yang besar-besar yang 9 kayu gitu ya itu. Supaya nanti di packingannya jamur itu ke plastik itu enggak beda, enggak suwek kan gitu. Ya. Kalau sudah kita aduk ini mesin mixer. Mesin ini mixer ini. Supaya lebih cepat lah. Berarti pakai mesin ya, Pak ya? Iya. Supaya lebih rata. Lebih rata. Ya. Yang dicampur sekam, bekatul, kapur. Kita kasih jagung. Gamping itu kapur itu ya? Kapur itu. Gamping itu kapur. Terus dicampur sini. Kalau sudah campuran kita packing. Pakai mesin. Nggak ada air sama sekali ya, Pak ya? Nggak ada air. Oh, nggak ada air ya? Iya, kita kasih air. Dikasih air? Iya, dikasih air. Kira keringan gitu? Enggak, kita kasih air. Air secukupnya, kalau orang jamuran sudah paham. Oh iya? Kadang serbuk kayunya kalau musim hujan kan basah. Iya, betul. Tadi airnya kan dikurangi. Kalau musim kemarau kan kering kan. Iya. Oh, berarti memang itu yang adaptasi ya, Pak? Iya. Kalau untuk padat itu itu mempengaruhi durasi backlog. Oh, iya. Contoh kita makingnya keras, padat, terus bobotnya minimal 1,5 kilo. Itu minimal backlog nanti bertahan sampai 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kalau backlog kita bobotnya 1 kilo, 1 on itu 3,5 bulan sudah kan. Kalau sudah di packing kita masukkan ke keranjang, kita open. Oh, itu kan gunanya kan gini. Nah, surungan kan ini. Oh, iya. Kita tata di depan ini nanti disurung. Berapa, Pak? Satu openan bisa berapa backlog? Ini 850. Ya. 850. Berapa lama untuk ovennya? Kalau berapa lama itu lihat steamnya bagus apa enggak. Kalau bagus kita bisa 3,5 jam. Kalau nggak bagus bisa 9 sampai 10 jam. Lah bagus nggak bagusnya dari mana, Pak? Dari desain. Desainnya. Oh, mesinnya. Desain alat untuk desain ovennya. Ini kan ada pipa-pipanya kan gitu. Airnya sedikit ini. Biar itu ya. Ya, biar cepat. Uapnya biar banyak. Kan gitu. Untuk suhu ke 100 itu 1 jam. Berarti ditambah 3,5 jam tadi ya? 1 jam untuk penahanannya 2,5 jam. Dari 100 derajat. Minimal harus 100 derajat. Untuk bisa ngovennya? Untuk kematangannya backlog. Nah, kalau sudah mateng ya kita ke ruangan pembibitan ini, yang namanya ruangan pembibitan. Ini ruang pembibitan. Ya, yang tadi F2 jadi F3 ini. Ya, F2 jadi F3 ini. Ya, di sini. Ini ruang pembibitan. Kita kasih bibit nanti. Kalau sudah kasih bibit kita ke inkubasi. Oh, itu namanya inkubasi. Iya. Kalau di sini tuh kalau kita jual backlog itu mesilium 60. Mesilium artinya ngapunten, saya tidak tahu istilahnya ini. Mesilium artinya peningkatan jadi itu 100%. Gak gagal kan gitu. 60%. Dijamin ya, Pak ya? Iya, dijamin kan gitu. Kita tidak jual untuk backlog yang umurnya 1 hari. Kita jual backlog umur 3 minggu. Nah, dari sini 3 minggu, nanti nyampe tempat itu 2 minggu sudah tumbuh.
Jadi kemungkinan 98% lah jadi. Jadi sekarang Dindut panen ditemani dengan Ibu Yuli ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi dari mana Bu kita panennya? Dari sini. Ayo dari sini. Iya. Kita temenin Ibu. Ini kenapa Bu? Ini penasaran guys. Oh, ini cukul jamur liar. ini tuh jamur liar. No iki lho jamur liar lho. Oh, nggih. Ini jamur liar. Oh, Ikan iku anu backloke gak sehat. Oh, alah. Dadi cukul jamur liar. Kalau jamur kan setiap hari panen kalau jamur. Setiap hari panen? Iya. Ya lihat nanamnya berapa ribu kan gitu. Berarti tapi gantian nggih berarti nggih. Nggih, kan jamur kan minimal satu backlog kadang tumbuh 3 kadang 4 kali kan gitu. Nggih. Kan gitu. Panennya Satu backlog itu kadang 3 kali, kadang 4 kali, kadang 5 kali ya bisa kan gitu. Nggih. Minimal kadang kita dikasih tumbuh 3 kali aja bersyukur. Oh kok. iya. Iya. Nggih, tapi semakin cepat ya Pak. Kalau misalnya panen dari 1 40 hari ya, sekitar 40 hari. Untuk panen kedua tetap 40 hari atau lebih cepat? Bukan. Kalau untuk tiram kadang ini tumbuh, kadang 2 minggu lagi tumbuh. Oh, berarti enggak full 40 hari lagi ya Pak ya. Berarti ini semakin cepat ya. Iya. Bagus tumbuhnya jamur itu ada di nutrisi. Kalau kita kasih nutrisi bagus, pasti tumbuhnya bagus. Bagus. Ya. Kalau kita kasih nutrisi asal-asalan, ya tumbuhnya nggak bagus. Nutrisi awal kan nutrisi gitu. awal. Iya. Kan ada orang jualan obat untuk pertumbuhan nutrisi lah. Itu pengaruhnya sedikit itu. Paling pengaruhnya di bawah 5%. Oh, bawah 5%? Iya. Saya kira 50% ya? Di bawah 5%. Nah, kalau untuk nutrisi awal, kita kasih nutrisi yang bagus itu pengaruhnya besar. Untuk tumbuh jamur tiramnya itu ya? Iya, itu hasilnya. Hasilnya itu. Jamur kalau bisa itu suhunya 26-24 itu bagus. Derajat Celcius ya? Kalau untuk 32 itu ya panasan ya Pak? Kita siram lah. Oh iya, kan disiram. Gitu. Ya, kan gitu. Minimal kalau bisa ya 23-24 itu bagus jamur. Suhu derajat ya. Dindut tiba-tiba kepikiran Pak, ini mindahnya kan lubangnya kecil nih ya Pak ya. Mindahnya pakai enten alat atau pakai tangan di gini atau pakai beteng atau pakai apa nih? Kalau mindah kan ini dihancur no Mbak. Oh. Dihancurkan. Iya, dihancurkan. Maksudnya dihancurkan. Nanti di Oh, berarti kayak jadi serbuk lagi. Iya, ya? dari serbuk lagi. Oh, alah. Kalau usaha jamur itu insya Allah peluangnya besar. Soalnya di pasar itu masih kurang. Pasokan jamur masih kurang gitu. Insya Allah. Cuma harus benar-benar belajar yang lebih teliti. Soalnya jamur itu kalau salah penangan satu aja gagal kan gitu. Dari open harus maksimal, jangan kurang mateng. Kalau kurang mateng kan nanti kan bebet kan nggak jalan. Betul. Dimasukin jamur liar kan gitu. Harus benar-benar steril, mateng. Kalau nomor 2 tempat pembibitan harus bersih, harus steril, bersih. Harus bersih kan gitu. Terus untuk cari bebet harus kualitas bagus kan gitu. Kadang kita dikasih rusak ya kita harus cari kerusakan itu dari problem apa kan gitu. Kan gitu. Kalau kita produksi ya memang agak-agak sulit lah kan gitu. Nah, seperti itu jangan putus asa ya Pak. Iya. Memang pengusaha harus kuat mental. Harus semangat harus kan gitu. Harus semangat. Harus semangat.